Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Saiful Anwar. Sahabat-sahabat semuanya, di video kali ini kita akan membagikan tips atau percobaan yang pernah saya lakukan di tanaman keladi saya. Seperti di video sebelumnya yang mengulas tentang tanaman, teman-teman bisa memperlihatkan atau bisa melihat video koleksi keladi saya dan keladi Aglonema tanaman lain. Kali ini kita akan membagikan tips bagaimana agar tanaman keladi kita itu cepat besar dan berdaun lebat. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, kalau tanaman keladi kita atau tanaman kita kalau kurus itu kan jengkel. Kalau kurus terus daunnya menguning, tidak cantik dan tidak sehat, itu kan sangat menjenuhkan atau sangat membosankan lah istilah kita. Di sini kita akan memberikan sedikit tips agar tanaman keladi kita atau keladi punya teman-teman di rumah itu bisa daunnya lebar, lebat dan indah. Kita sering ya beli di toko online, kalau di gambarnya itu perkiraannya besar kalau di gambarnya, tapi setelah dikirim, waduh ternyata kok kecil seperti ini. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperbesar keladi kita, daunnya maksudnya, itu kita sisakan dua batang atau dua daun. Kalau tumbuh daun baru lagi, misalnya ini 1, 2, tumbuh daun baru lagi, yang lama ini kita potong. Lakukan itu terus, kita 2 atau 3 daun, 2 1 daun, 2 1 daun, 2 1 daun. Insya Allah di bulan ketiga itu sudah sebesar tangan ini. Nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan koleksi keladi saya yang baru saya tanam, kurang lebih umurnya itu 4 minggu. Di usia 4 minggu sudah bermutasi daunnya karena bonggolnya besar. Dan kita akan bandingkan nanti di video selanjutnya, ada tanaman keladi yang super kecil dengan bonggol yang hampir tidak ada. Nah, setelah beberapa kali penanaman, yang mempengaruhi besar kecil daun itu ternyata bonggol atau umbi keladi. Kalau umbi keladinya besar, insya Allah bonggolnya atau daunnya itu nanti besar. Kalau umbinya kecil, ya namanya umbinya kecil, jadi ya percuma, jadi ya tumbuhnya kecil. Yang kedua, untuk memperbesar tanaman keladi kita cepat rimbun, salah satunya dengan pemupukan rutin. Pemupukan rutin ini bisa dengan apa saja ya, apa jenis pupuk apa saja itu sama saja kalau menurut saya. Kalau saya mengimplementasikan, maaf ini agak belibet, maklum lidah Jawa. Mengimplementasikan pupuk itu saya berikan waktu saya menyirami tanaman. Nah, biasanya saya sirami itu kalau musim penghujan ini ya mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau hujan setiap hari, kalau tidak hujan 2 hari 3 hari saya siram. Dan di setiap penyiraman saya kasih pupuk, bisa pakai pupuk NPK, bisa pakai set A, bisa juga pakai pupuk urea, tergantung ya seadanya di rumah. Pemupukan itu penting untuk tanaman keladi agar cepat besar. Oke, sekali lagi saya ingatkan atau kita review kembali,
Untuk memperbesar tanaman keladi, yang pertama daun dipotong, rutin dipotong. Yang kedua pemupukan. Yang ketiga tentunya adalah media yang tepat. Nah, terus sekarang muncul pertanyaan, media yang tepat untuk keladi itu apa? Kalau saya jawab, media yang tepat itu ya yang poros. Intinya yang poros. Saya pernah beberapa kali mencoba dari sekam bakar, sekam mentah, murni tanah, terus kokopit, kompos, ada kompos daun, kotoran hewan. Semua itu bagus kalau diterapkan di keladi. Tapi menurut saya yang paling bagus itu campuran antara sekam mentah dan pupuk kompos. Nah, nanti kita akan tunjukkan di video-video selanjutnya. Kita juga pernah menguji coba satu tanaman kita kasih kokopit dan tanah. Tanaman yang lain kita kasih sekam dan kotoran hewan atau kompos. Setelah beberapa bulan, gak sampai bulan ya, ini kurang lebih 4 atau 5 minggu atau 1 bulan, itu yang kita kasih kokopit sama tanah, tapi kita rendam di air. Yang airnya itu sering kita kasih pupuk, itu lebih cepat besar teman, lebih cepat besar daripada yang ya sama. Kita juga yang sekam mentah kita kasih kotoran, tapi gak kita rendam di air yang kita kasih pupuk. Kita kasih pupuk tapi kita kasih pupuk di atasnya. Itu yang ada airnya, itu lebih besar, lebih cepat besar daripada yang kita biarkan tidak pakai air. Nah, itu untuk media. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya memang sengaja saya kasih pot. Ya, potnya ini dari kaleng bekas. Potnya itu tidak saya lubangi sengaja, jadi seperti air tergenang terus di sana. Tapi saya kasih di terik mataharinya 100%, dari pagi, sore, siang sampai malam. Ya, malam nggak ada matahari, maafin teman. Pagi kena matahari, siang kena matahari, sore kena matahari. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa dan tidak mati tanaman itu. Jadi dapat kita katakan bahwa sinar matahari itu perlu dan penting untuk tanaman keladi. Jadi kita ulangi lagi agar teman-teman tidak lupa, agar teman-teman bisa mengingat kembali cara agar tanaman keladi kita cepat tumbuh lebat. Yang pertama, pemotongan daun rutin. Yang kedua, pemupukan rutin. Yang ketiga, media. Yang keempat, media yang tepat. Yang keempat, sinar matahari yang cukup. Nah, mungkin itu sedikit trik atau tips agar tanaman keladi kita bisa tumbuh subur dan lebat sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau teman-teman kepingin mencoba mempraktekkan, monggo. Kalau tidak percaya dengan saya, teman-teman bisa mempraktekkan. Kalau hasilnya 0, teman-teman bisa kirim balik video atau bisa berkomentar, "Pak, Mas, tanaman setelah mengikuti trik saya kok hasilnya 0." Lah, teman-teman bisa komplain ke saya dan kita cari solusi bersama-sama. Mungkin itu video dari saya kali ini teman. Mungkin ada salah kata atau salah kalimat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sukses.